Kalau kalian menganggap pertandingan Persib melawan Arema FC di Piala Presiden 2026 ini hanyalah laga pramusim, mungkin kalian harus berpikir ulang. Karena bagi Persib Bandung, pertandingan ini jauh lebih besar daripada sekedar mengejar kemenangan. Ini adalah panggung pertama, panggung bagi era baru Igor Tolik, panggung bagi wajah-wajah baru Maung Bandung, dan panggung bagi para pemain yang didatangkan dengan ekspektasi sangat tinggi, seperti Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Balsa Skulik. Sebuah turnamen mungkin tidak ada target tertentu bagi Persib, tapi satu pertandingan dari turnamen ini bisa menentukan siapa yang pantas menjadi pilihan utama saat Pangeran Biru menghadapi 4 kompetisi besar musim ini. Jadi pertanyaannya, siapa yang langsung mencuri hati Bobotoh dan siapa yang justru masih membutuhkan waktu adaptasi? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Sampurasun Bobotoh, kumaha damang, damang abangku. Gimana pertandingan ini? Seru kan? Udah bisa jadi obat rindu kita kan? Udah lama juga kita nggak nonton Persib main. Harapan kita semua, semoga musim ini Persib lebih sukses lagi dengan mendominasi liga dan menaklukkan Asia. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita kembali ke pembahasan. Jadi gini teman-teman, turnamen pramusim seperti Piala Presiden mungkin ya banyak orang menganggap hanya sebagai ajang pemanasan. Padahal bagi pelatih Igor Tolik, pertandingan ini ibarat ujian pertama dari proyek besar yang sedang ia bangun ya kan. Karena pada musim 2006-2007 Persib bukan hanya bermain di Liga Super Indonesia ya enggak. Mereka juga tampil di League Cup, Shopee Cup hingga ACL 2. Artinya Persib tidak lagi membutuhkan 11 pemain hebat. Mereka membutuhkan skuad yang benar-benar menata. Dan justru disinilah pentingnya Piala Presiden teman-teman. Bukan sekedar mencuri kemenangan ya, tetapi mencari kombinasi terbaik, menguji chemistry, menguji intensitas pressing, dan melihat siapa yang mampu menjalankan filosofi permainan Igor Tolik. Nah, kalau kita melihat karakter coach Igor Tolik ya teman-teman, ada satu perubahan yang mulai terlihat. Ini cuma pandangan aku aja setelah setelah mengamati beberapa match yang dipimpin Igor. Kalau salah dikoreksi lo ya. Persib ingin bermain lebih agresif saat kehilangan bola. Transisi dilakukan lebih cepat, jarak antar lini dibuat lebih rapi, build up dimulai dari belakang dengan lebih sabar. Namun, ketika memasuki area sepertiga akhir ya kan, serangan harus berlangsung cepat. Jadi inilah mengapa pemain-pemain yang direkrut Persib musim ini memiliki karakter yang yang sangat berbeda dibanding musim lalu. Mereka bukan hanya pemain dengan nama besar, tetapi pemain yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Dan pertandingan melawan Arema menjadi ujian pertama apakah sistem itu benar-benar berjalan kan gitu. Teman-teman, pemain pertama yang paling menarik untuk diamati tentu Gabriel Mutombo. Kok gitu pula bang? Ya, dia ini membawa karakter yang cukup berbeda loh teman-teman. Ia agresif dalam duel, kuat secara fisik, percaya diri membawa bola keluar dari tekanan. Dalam sistem Igor Tolik, kemampuan back mengalirkan bola sama pentingnya dengan kemampuan bertahan. Karena serangan pertama itu dimulai dari kaki seorang pemain bertahan. Kalau Mutombo mampu menjaga konsistensi distribusi bolanya ya kan, Persib akan jauh lebih nyaman membangun serangan dari bawah. Tetapi ada tapinya nih. Tantangan terbesarnya adalah komunikasi dengan lini belakang. Karena chemistry antar back tidak bisa dibangun dalam semalam kan gitu.
Kalau ada pemain yang berpotensi membuat bobotoh berdiri dari kursinya, nama itu adalah Luka Menalo. Pemain seperti Menalo memiliki kecepatan yang sangat berbahaya, teman-teman. Ia mampu menyerang ruang kosong, pandai melakukan cut inside, dan memiliki kemampuan satu lawan satu yang cukup baik. Wow, gila nggak? Jika Igor Tolik memberi kebebasan kepadanya, ya kan, bergerak dari sayap ke tengah, gila. Pertahanan Arema bisa diacak-acak. Karena tipe pemain seperti Menalo seringkali tidak membutuhkan banyak sentuhan untuk menciptakan peluang. Oh ya teman-teman, aku tag video ini sebelum laga dimulai, tepat setelah sholat maghrib di Medan, ya kan. Namun, menurut aku ya teman-teman, pemain yang justru paling menarik itu bukan Menalo, melainkan Norsuda. Kenapa gitu, Bang? Ya, walaupun dia tidak masuk di tidak masuk di starting eleven, karena sepak bola modern tidak selalu dimenangkan oleh pencetak gol, tetapi sering dimenangkan oleh pemain yang mengatur ritme pertandingan. Norsuda punya visi bermain, punya ketenangan, punya kemampuan membaca ruang. Inilah aku rasa kelebihan dari pemain asal Jepang ini. Kalau ia mampu mengontrol tempo pertandingan sejak menit awal, kalau ia bermain dari babak pertama, maka Persib akan jauh lebih dominan menguasai pertandingan. Mungkin dia bukan pemain yang terlalu mencolok gitu kan, tetapi ia bisa menjadi otak permainan tim. Lalu gimana dengan Basal Skulik, Bang? Wait. Inilah pemain yang mungkin yang mungkin paling banyak mendapat sorotan, ya kan? Karena seorang striker itu selalu dinilai dari satu hal, ya tentunya gol. Padahal kontribusi striker jauh lebih luas loh teman-teman. Balsa memiliki postur yang kuat, mampu menjadi target man, menahan bola, membuka ruang bagi pemain sayap, dan menarik perhatian bek lawan. Kalau ia bisa langsung mencetak gol di turnamen ini atau di match-match berikutnya, kepercayaan dirinya jelas akan melonjak drastis. Namun sekalipun belum mencetak gol di match pertama maupun dua pertandingan sisa di fase grup Piala Presiden ini, selama ia mampu menghubungkan permainan dan membuka ruang bagi rekan-rekannya, penampilannya tetap bisa dianggap bagus. Setuju nggak, Boboto? Nah, kalau harus memilih satu pemain yang paling berpotensi menjadi bintang di laga ini ya, aku justru menjagokan Luka Menalo. Alasannya sederhana sih. Pertandingan pertama biasanya masih berlangsung dengan tempo yang belum sepenuhnya stabil. Dalam situasi seperti itu, pemain dengan kecepatan, keberanian melakukan duel satu lawan satu, dan kemampuan mengeksploitasi ruang sering menjadi pembeda. Namun, bila berbicara soal dampak jangka panjang bagi permainan Persib, aku justru melihat Natsuda berpotensi menjadi sosok paling penting. Wah, nggak kebayangkan gimana duetnya nanti dengan Tom Hai. Jika ia mampu mengendalikan ritme, menghubungkan lini tengah dengan lini depan, dan membuat aliran bola Persib lebih rapi, pengaruhnya bisa terasa sepanjang musim, bukan hanya dalam satu pertandingan. Sementara itu, Gabriel Mutombo akan menjadi fondasi pertahanan baru, dan Balsas Kulik berpeluang menjadi titik akhir dari setiap serangan yang dibangun. Jadi laga melawan Arema bukan sekedar soal menang atau kalahnya, teman-teman. Ini adalah kesempatan pertama bagi Bobotoh untuk melihat seperti apa wajah baru Persib di bawah Igor Tolik. Apakah para rekrutan anyar langsung menyatu? Apakah sistem permainan baru sudah mulai terlihat? Atau justru masih membutuhkan waktu? Jawabannya akan mulai terlihat di Piala Presiden ini. Dan sekali lagi, ketika aku tag video ini, pertandingan belum dimulai. Dan satu hal yang pasti, teman-teman,
Pertandingan ini layak jadi tolak ukur awal dari perjalanan Persib menghadapi musim yang penuh tantangan di 4 kompetisi berbeda. Kalau menurut kalian gimana? Siapa yang tampil paling bersinar saat Persib menjamu Arema? Kasih komentarnya barudak. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.